kondisi yang ditanyakan bahwa yang bersangkutan ini sedang merasa galau dan sedih dan sampai membuatnya tidak bisa tidur, sedangkan yang dipikirkan adalah kegalauan dan kekhawatiran akan mati dan kematian. Jawaban terhadap pertanyaan itu, jawaban atas pertanyaan, apa sih yang terjadi setelah kematian? Jawaban itu tidak akan menjawab kegalauannya. Jawaban, banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan apa prosesi yang terjadi pada diri seseorang mulai sejak sakaratul maut sampai dia di alam barzakh, sampai nanti dia masuk ke surga atau ke neraka di akhirat. Semuanya dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi untuk menjawab kegalauan yang bersangkutan, dia harus ingat bahwa seberapa khawatirnya hati seseorang takut mati, ketakutan terhadap kematian, apakah bisa menjauhkan seseorang dari kematian? Tidak bisa. Sepedenya seseorang untuk pengen mati, apakah akan mempercepat dia kepada ajalnya? Juga tidak. Kenyataannya, seorang sahabat, ya, banyak contoh-contohnya seperti Khalid ibnul Walid radhiyallahu an, yang setiap medan jihad beliau masuk ke sana. Terus masuk ke dalam setiap medan perang. Namun Allah tidak mentakdirkan beliau mati di medan perang. Sampai ketika beliau di tempat tidurnya, di akhir-akhir hayatnya ketika sakaratul maut, beliau menangis. Beliau mengatakan, saya ini ikut di seluruh medan perang untuk berharap mati di jalan Allah. Ternyata saya mati seperti seorang pengecut di tempat tidur. Mati di tempat tidur, matinya seorang pengecut, kata Khalid ibn Walid. Dia menyesali, kenapa mati di sini bukan di medan perang. Ini beda dengan kita. Ya, kita nggak pernah mimpi untuk mati di medan perang. Tapi Khalid ibn Walid, Allah takdirkan dia tidak mati. Walaupun dia hampir harus menjemput di seluruh medan perang, ke Persia, ke Romawi, ke Syam, dan yang lain sebagainya. Jika Allah takdirkan tidak mati di medan perang, tidak akan mati. Namun, seseorang walaupun di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, bagaimana dia bisa menolak malakul maut? Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu dalam hatinya. Bahwa ajal itu tidak akan terpengaruh karena kepedean seseorang pengen cepat mati, atau kekhawatiran seseorang akan kematian. Kemudian yang berikutnya, yang dia harus lakukan adalah selalu bertindak positif dalam hidupnya. Ya, kekhawatiran akan kematian sampai membuat dia tidak bisa tidur. Apa hal positif yang akan dia dapatkan dari sikap seperti ini? Apakah semakin dekat kepada Allah, atau bahkan sebaliknya semakin jauh dari Allah? Maka Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dhaif. Atau dalam Sahih Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Ya, dan dua-duanya adalah baik. Dua-duanya adalah baik. Nabi kemudian menasihati, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan agar kita fokus terhadap apa yang bermanfaat untuk hidup kita. Nah, sikap tadi, kepikiran akan kematian sampai membuat dia tidak bisa tidur, apa yang dia akan dapatkan besok? Ya, dengan tidak bisa tidurnya dia semalaman. Apa yang bisa dia lakukan di siang hari dan lain sebagainya? Apakah akan membuat dia selalu bertindak positif untuk dirinya, beriman, beramal soleh, bertakwa? Tidak. Malah dia menjadi seorang yang pasif, tidak berani melakukan tindakan apapun, tidak berani keluar rumah, tidak berani ini dan itu, tidak berani tidak berani untuk menjadi seorang yang produktif hanya karena kekhawatirannya. Jadi yang pertama harus diobati adalah hatinya. Dia bertaubat kepada Allah, waswas syaitan ini harus dia tepis, berlindung kepada Allah agar menjaga hatinya dari segala waswas syaitan ini, dan kemudian mulai bertindak positif untuk kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab.